menjaga hidupku. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan. Mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan, Kau menjaga hidupku. Jaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Betapa kami ingin tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami datang mempersembahkan syukur, mazmur dan untayan hati kami di rumah-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Ada banyak persoalan hidup kami mengandalkan Engkau, mencari akan wajah-Mu. Butuh pertolongan yang daripada-Mu. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Pulihkan keadaan hidup kami. Nyatakan jalan-jalan terobosan kehidupan itu terjadi di tengah-tengah kami. Sebab kami ini umat-Mu, umat yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi-Mu dengan segenap hati. Dan mari Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa ini, semaikan benih firman-Mu di tengah-tengah kami. Di tanah hati kami yang subur, firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi berkat bagi kami, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Anugerahkan kasih, roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saya mohon izin untuk melepas masker. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kemuliaan Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus, yang merupakan kasih karunia bagi seisi dunia ini. Mari kita melihat dalam versi nubuatan Nabi Yesaya. Mari kita bersama-sama melihat lebih dulu Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Sama-sama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sama-sama kita katakan amin. Ada 7 kemuliaan dari kedatangan Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengembalikan imago Dei, rupa gambar manusia yang terkoyak, yang rusak, yang hilang oleh karena pelanggaran dosa manusia pertama. Dosa itu menjalar, kata kitab suci, hingga imago Dei itu rusak dari generasi ke generasi. Maka Yesus Kristus menjadi solusi dari sorga, turun ke dunia dengan membawa 7 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah penasihat ajaib, yang kedua Allah yang perkasa, yang ketiga Bapa yang kekal, yang keempat Raja damai, yang kelima besar kekuasaannya, yang keenam damai sejahtera tidak berkesudahan, yang ketujuh kerajaannya kokoh dari keadilan dan kebenaran. Nah, inilah yang harus kita pahami, 7 kemuliaan ini. Di dalam Yesus ada nasihat. Jadi kalau kita ada persoalan hidup, terkadang jawabannya terlambat, terkadang kita bayar harga mahal. Karena apa? Karena tidak menerima nasihat yang ajaib.
Nasihat-nasihat ajaib inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan, karena ini datangnya dari Ruach Elohim, Roh yang datang pada masa kelahiran Yesus. Roh inilah yang telah Tuhan buka bagi isi dunia ini ketika di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Roh para nabi-nabi ini terbuka bagi seluruh umat manusia. Saya percaya ini waktunya kita memahami bahwa pada diri kita ada roh nabi-nabi. Katakan kiri kananmu, pada dirimu ada roh nabi-nabi. Allah yang perkasa itu ada di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil. Dia Bapa yang kekal. Terkadang kita lahir ke dunia, lahir dalam keadaan yang kurang. Tidak sedikit anak-anak yang terlahir tidak bisa melihat papa kandung dalam hidupnya. Tidak sedikit anak-anak kehilangan figur papa di dalam hidupnya. Tidak sedikit anak-anak terlahir dari keluarga yang broken home. Tidak sedikit di antara kita dilahirkan tanpa melihat keteladanan hidup papa dan mama. Dia Bapa yang kekal. Dia akan mengambil alih semua itu. Selagi kita hidup, Tuhan menjadi Bapa dalam hidup kita. Dan saat kita selesaikan kehidupan, kita jadi anak-anak kesayangannya di rumahnya di sorga. Amin. Dan dikatakan juga dengan jelas bahwa dia Raja Damai. Ukuran Tuhan berbicara di dalam kita mencari konfirmasi adalah damai sejahtera. Jangan lakukan apapun di dalam hidup kalau tidak damai sejahtera. Di ambang-ambang pintu rumah kita diolesi darah anak domba. Kita doakan pengurapan minyak. Di ambang-ambang pintu rumah kita setiap pagi kita buka pintu. Dalam nama Tuhan Yesus, kabar baik, kesehatan, berkat-berkat, anugerah Tuhan, orang-orang setiawan, orang yang datang bawa berkat, mari masuk. Setiap pagi kita buka pintu dengan doa seperti itu. Kita percaya kita memulai hari pagi kita selepas kita berjumpa pribadi di dalam doa, di dalam saat teduh perenungan firman, kita buka pintu rumah. Ruach Elohim menghembuskan berkat dari Gunung Hermon masuk ke rumah kita. Berkat selagi kita tidur tanpa pernah kerja keras banting tulang, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berkat selagi kita tidur menjadi anak-anak kesayangan ini dialirkan masuk ke rumah kita, ke keluarga kita. Oleh karena apa? Karena dia Raja Damai. Besar kekuasaannya, dia tidak dibatasi oleh apapun, tidak dapat dibatasi oleh apapun, sebab dia omnipresent. Di mana-mana ada Tuhan, dimanapun aku berada, Tuhan sertaku. Kalau Tuhan sertaku, siapakah lawanku? Karena Tuhan yang akan berperang bagiku, aku akan berdiam. Dan aku akan menikmati dari satu kemenangan menuju kemenangan, dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang semakin tinggi, besar. Sebab dari perkara kecil aku percaya, aku menjagai hidupku, aku menjagai kekudusanku, aku menjagai hatiku takut akan Tuhan, aku hidup jujur, aku hidup mengasihi, tidak menyimpan dendam, benci dan amarah. Aku tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran dan segala bentuk kejahatan sesama. Aku dibenarkan dari perkara kecil, maka perkara besar akan datang di dalam hidupku. Lihat kiri kananmu, katakan, sebab engkau orang-orang besar dari Tuhan. Selain dia Raja Damai, dikatakan juga damai sejahteranya tidak berkesudahan. Jadi kalau damai itu ada, tiba-tiba terhilang, ada sesuatu sedang terjadi di dalam hidup kita. Entahkah itu serangan setan, entahkah orang di luar sana mungkin sedang mengata-ngatai kita, entahkah anak kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi, suami atau istri, atau ke keluarga besar kita sedang terjadi sesuatu. Kita harus segera masuk ke tempat tersembunyi, berdoa kepada Bapa tersembunyi. Waktunya berdoa syafaat ketika kita rasakan ada sesuatu yang terhilang dari damai sejahtera di hidup. Andalkan doa, andalkan Tuhan melalui doa.
Iman kita sandarkan dengan doa, dan bertindaklah ketika Allah berkata, perbuatlah ini, perbuatlah itu. Jangan tunggu 2 kali. Kenali suaranya, alami dia, miliki pergaulan pribadi dengan dia. Kerajaannya kokoh, karena kerajaannya isinya adalah keadilan dan kebenaran. Jangan sampai di dalam hidup di generasi milenial ini, kita tahu segala sesuatu berubah begitu cepat. Teknologi berkembang begitu cepat. Baru kita bangga, punya handphone baru, 6 bulan kemudian ketinggalan zaman. Teknologi terus naik dan terus berubah. Jangan hidup serupa dan segambar dengan dunia ini, tetapi hiduplah menurut imago de Yesus. HP Pak Johan jadul. Saya tidak pernah pakai HP untuk satu gengsi. Ini HP isinya hanya firman Allah, rekaman khotbah. HP ini isinya hanya hal-hal penting, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk hal-hal yang tidak memberkati nama Tuhan. Karena itu saya tidak pusingkan dengan urusan-urusan yang berbau teknologi. Dan saya tidak taruh banyak kunci rahasia. Tidak ada passwordnya sama sekali. Cuma taruh jempol aja sudah beres. Siapa mau lihat tinggal buka. Benar Om, selepas khotbah ini silakan datang kalau mau lihat. Tidak ada dusta di antara kita. Saya bisa buktikan, karena saya tidak ada rahasia-rahasianya, dan saya tidak perlu rahasia apapun, karena saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya belajar untuk tidak hidup munafik, karena kemunafikan adalah dosa yang dibenci Allah. Luarnya dipoles bagus, didandan bagus, dalamnya keropos. Luarnya sangat rohani, penuh pengetahuan, gebiar-gebiar yang luar biasa. Dalamnya pencurian semua, manipulasi semua. Dan Tuhan menghardik kepribadian-kepribadian akhir zaman yang seperti itu. Amin. Tuhan menginginkan dan mengasihi orang-orang yang bermurah hati. Punya roti 2, rasanya nggak sanggup makan, cuma bisa makan sepotong. Lebihnya ingat seseorang, ingat kasih Tuhan. Bagi kita pecahkan rotinya. Nggak usah disimpan sampai basi, kemudian buang sampah. Itu melukai hati Tuhan. Jangan sampai mana di dalam hidupmu berulat. Semaikan kasih Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Amin. 7 kemuliaan Tuhan Yesus ini hanya bisa kita pahami lewat kasih karunia. Dan untuk masuki pintu kasih karunia kita perlu iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tahun 2022 adalah tahun Tuhan menentukan kehidupan manusia. Bapak Ibu gabungkan 20 tambah 22 jatuhnya 6. 6 adalah hari penciptaan. Apakah Tuhan puas dengan hidup kita? Apakah Tuhan senang dengan kehidupan kita? Apakah bisnis kita, perusahaan kita, pelayanan kita, keluarga kita dikenan Tuhan? Tahun 2022 akan datang masa penilaian dari sorga. Tuhan akan menilik anak-anaknya. Api pengujian yang dari Tuhan, ujian api dan roh di tahun 2022 akan semakin besar dan meluas. Para pendoa berkata, muncul api dari dalam bumi. Jadi apinya tidak hanya dari udara, tapi dari dalam. Tidak ada tempat untuk sembunyi lagi. Tidak ada tempat untuk tidur panjang, untuk bermalas-malasan lagi. Ini waktunya semua umat Tuhan sadar, bangkit, terbakarlah bersama api rohnya. Ini waktunya generasi kita untuk dipakai Tuhan. Di handphone ini, kalau mau lihat sesuatu yang belum diberitakan di bangsa kita, ada di sini. Mulai memperkenalkan dirinya kepada tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi. Salah satunya dikabari ke saya ketika saya sedang istirahat tadi. Nanti bisa baca siapa tokohnya. Dan Tuhan melewati tembok-tembok. Semua pembatas dilewati. Kenapa?
Karena Tuhan datang sebagaimana Tuhan datang kepada Yusuf, tunangan Maria. Tuhan datang dari mimpi. Dan mereka tahu, wah, yang datang ini Yesus Kristus. Yang dipercaya orang Kristen, juru selamat dunia. Amin. Dia datang dalam dimensi kemuliaan yang dikenal sekejap oleh tokoh-tokoh ini. Karena itu saya percaya, hitungan sesaat lagi, kebangkitan Tuhan yang besar, pertobatan yang besar, revival, kemuliaan tuayan besar segera terjadi atas bangsa ini. Amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat iman seperti tingkatan apakah yang kita punyai, jenis iman yang seperti apakah iman kita hari ini, supaya kasih karunia Tuhan yang hari ini kita nantikan. Aku ingin jawaban doa, aku ingin mukjizat, aku ingin berkat, aku ingin anak-anakku dipakai luar biasa, aku pengen mantu raja minyak, aku pengen banyak keinginan kita yang tertunda itu segera ada solusinya. Amin. Mari kita lihat tingkatan demi tingkatan iman. Yang pertama, Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia adalah Raja Damai. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Lihat salamnya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sama-sama, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tingkatan pertama adalah iman lahiriah. Sekelompok orang Kristen ingin bukti. Semua hal diukur menurut logika. Semua dihitung untung rugi. Semuanya ditakar dengan angka dan nominal. Kelompok ini hidup di dalam tingkatan iman seperti Thomas. Semua ukurannya lahiriah. Pokoknya aku mau bukti. Orang cerita kayak apapun, aku ya nggak percaya kalau nggak lihat bukti. Jadi pada tingkatan ini butuh waktu yang panjang untuk mengalami terobosan. Orang mengulur-ngulur waktu. Jadi kalau kita masih hidup pada tingkatan iman lahiriah, semuanya diukur, akhirnya kita akan hidup di dalam keadaan khawatir, takut, cemas. Mau begini takut, begitu takut, begini ragu, begitu banyak hal yang merintangi langkah iman kita. Bagian-bagian seperti ini membatasi anak-anak kita untuk mencapai mimpi yang besar. Sudahlah, papa mama ini hanya seorang pelaut. Ojo macem-macem deh. Udah jadi nelayan aja. Sudahlah, ojo macem-macem minta yang aneh-aneh. Papa mama ini cuma pedagang. Wis toh. Udah, segini aja cukup. Ketika anak-anak ingin mencapai gunung yang lebih tinggi, sudahlah.
Seluruh dunia berkata makin naik tinggi jatuhnya nanti sakit loh. Ditambah dengan bahasa-bahasa filosofi, ojo ambisi lah ya. Wis toh, sudah hidup sederhana, ya kawin deh, beranak cucu lah, penuhi bumi. Anak-anak kita akhirnya cuma isinya beranak terus kerjanya. Mari kita hentikan semua tingkatan bagian ini, beralih ke pembaharuan akal budi. Biarkan anak-anak bermimpi bersama Yesus, amin. Yang merasa anak-anak angkat tangan. Yang merasa sudah tua angkat tangan. Mereka sedang bimbang. Mengapa? Karena generasi ini sedang butuh pegangan iman dalam Yesus. Karena itulah sejak masa mudanya anak-anak diarahkan untuk mengenal Yesus. Ketika Tuhan perintahkan saya untuk membimbing anak-anak, Tuhan berkata hanya sebatas bimbingan. Keputusan harus mereka sendiri. Saya berkata berat sekali bagian ini Tuhan. Kenapa? Generasi milenial, generasi now, mainnya bukan biliar generasi zaman dulu. Sekarang TikTok. Sama kayak biliar nggak? Ketik ketok, ketak ketik, ketak ketok. Mirip biliar. Tuhan berkata bimbing. Saya berkata baik. Bagaimana bimbingnya? Engkau jadi model bagi anak-anakmu. Jangan sakiti mereka. Jangan tentang apa yang mereka mau. Saya masih ingat bagaimana ketika anak-anak saya berkata, Pak, yuk karaoke Pak. Tuhan bilang, pergi nak. Orang Kristen akan marah. Kenapa? Pendeta kok karaoke? Masuk tempat yang tidak holy, tidak kudus. Iman tidak disandarkan oleh penghakiman dan perkataan orang. Iman harus disandarkan pada kitab suci, pada pengenalan akan Tuhan. Saya bilang, baik, ayo nak. Saya merangkap seorang papa dan seorang mama bagi anak-anak, karena saya single parent sejak istri saya meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Ayo. Yakin Pak? Oh yakin. Ayo, mau karaoke di mana? Oke Pak, ayo. Kami pilih mall tempat family karaoke. Mereka nyanyi. Wah nyanyinya saudara ya. Saya dengar lagunya wak 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 wak, kayak bebek lagi narinya, kejepit apa begitu. Saya dengerin, wah luar biasa. Kita ada hikmat dan pengertian disertai dengan Roh Kudus Tuhan untuk mendidik anak. Tidak boleh nentang. Kalau nentang langsung berubah jadi orang Jepang. Dia akan kuciwa. Generasi kita harus kita bawa masuk pada generasi merah putih. Merah lambang berani, putih lambang suci. Indonesia bangsaku, tanah air tumpah darahku. Indonesia maju. Amin. Indonesia bisa maju apabila generasi mudanya nasionalisme, cinta bangsa, cinta Tuhan. Amin. Mereka nyanyi, sudah mereka nyanyi, mereka bilang, Papa mau nyanyi apa? Papa masih muda, masih ingat ada satu artis yang Papa suka seiring Mama meninggal dunia dulu. Apa? Lagu Bagong Putih nak. Bagong Putih Pak? Iya. Mobil Papa Pajero. Siapa Pak iklannya? Bon Jovi. It's my life, is now or never. Wah begitu saya nyanyi anak-anak. Waduh. Papaku ternyata. Lalu disitulah saya berkhotbah kepada anak-anak, menyampaikan wejangan Tuhan. Papa bisa banyak perkara, tapi Papa memilih untuk memilih Yesus yang utama. Tidak ikut arus dunia, tidak lahiriah, tidak memilih yang dunia tawarkan. Papa memilih menyalibkan daging, memilih pikul salib, memilih jalan Tuhan yang sempit, pintu yang sempit dan sesak itu. Kenapa? Karena Papa ingin memperbaiki garis keturunan. Anak saya melihat saya, sejak hari itu kami tidak pernah lagi ke karaoke. Kenapa? Kami pindah ke kamar, pindah ke rumah. Kami bukan karaoke lagi, karaoke dunia, tapi kami sedang mesbah di hadapan Tuhan. Amin. Penuhiku kasih-Mu Bapa, penuhiku iman-Mu Yesus,
Penuhiku urapan Roh Kudus, ku percaya, ku percaya. Anak saya tanya, siapa yang ngarang lagu itu? Roh Kudus. Lewat siapa, Pak? Papamu. Itu jadi lagu keluarga kami di tengah kesesakan. Tuhan akan memberi kita lagu-lagu surgawi. Amin. Dan kita harus beranjak dari iman lahiriah, di mana kita bangun kesalehan yang menurut kepentingan kita, kita atur Tuhan menurut kepengetahuan kita, kita dikte Tuhan menurut nominal angka. Kita merasa kalau kita sudah rajin datang, wah aktif di gereja, kita merasa punya Tuhan. Kita merasa kalau kita sudah sedikit menabur, kita beri uang ke organisasi, ke rumah Tuhan, memberkati hamba Tuhan, kita sudah merasa buat segala hal. Hentikan semua lahiriah seperti itu. Marilah mempunyai hati yang humble, rendah hati, memberi seakan-akan tidak memberi, dan memberi tersembunyi seakan-akan tidak pernah lakukan apapun, supaya di hadapan Tuhan engkau tetap kedapatan tak bercela. Biar semua kebaikanmu, taburanmu dengan tersembunyi akan dibalas oleh Bapakmu yang tersembunyi. Tak tersembunyi kasih Allah. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sebar, apa yang kamu semai, apa yang kamu tabur, pasti kamu tuai. Percayai hukum ini, pegang hukum ini. Karena itulah Thomas, ketika dalam kesadarannya, Thomas memilih kehendak Tuhan pergi ke India. Saya sudah sampai ke tempat-tempat sejarah Thomas di India. Saya sudah melihat catatan Rasul Thomas menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, tuli, ada catatan, bahkan jari tangannya yang terpotong itu diabadikan di museum. Tempat dia melarikan diri ketika dikejar oleh orang-orang yang menolak Injil Yesus. Bagaimana dia sembunyi di suatu tempat, tempatnya ada. Bagaimana dia minum, periginya masih ada, dan bagaimana kematiannya. Dan ketika saya datang menuju kuburannya, kuburan Thomas di India, ruangan itu demikian kudusnya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang masuk surga nanti adalah orang-orang kudus. Orang-orang baik belum tentu bisa masuk surga, tapi orang-orang kudus Tuhan sudah pasti bersama Yesus. Amin. Catat pemahaman ini. Kita miliki gereja belum tentu punya sorga, tetapi kalau kita miliki Yesus sudah pasti masuk sorga. Amin. Pemahaman ini mesti kita dapat. Karena itulah semua perbuatan hidup kita harus terarah kepada siapa? Tuhan Yesus. Mari kita lihat tingkatan bagian yang kedua. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari tempat itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, sama-sama, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tingkatan yang kedua adalah iman karena tekanan kehidupan. Ada banyak orang Kristen ketika kepepet, mukjizat terjadi.
Ada banyak kejadian, sharing, kesaksian, pengalaman orang-orang Kristen. Kalau sudah didera sakit, mengalami kebangkrutan, kesusahan hidup, baru doa, baru puasa, baru sungguh-sungguh sama Tuhan, dan mukjizat banyak terjadi. Ini tingkatannya. Iman karena desakan dalam kehidupan. Pada bagian ini paling banyak kita temui di dalam kehidupan kekristenan ini. Banyak orang doa puasa. Kenapa? Punya keinginan. Dan mereka mendesak pintu kemurahan Tuhan terbuka lewat doa dan puasa. Dan bagian ini banyak anak-anak Tuhan berkemenangan. Karena itu saya percaya tingkatan ini lebih baik. Kenapa? Karena pada tingkatan ini sudah ada kata mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh ingin dapatkan kehendak Tuhan. Pada tingkatan ini anak-anak Tuhan sudah mulai melepaskan semua hal-hal kekuatan manusianya. Tidak lagi mencari sesuatu yang hanya untuk diri, tapi mulai mencari untuk orang-orang yang dikasihinya. Berdoa buat anak-anaknya, berdoa buat orang-orang yang dikasihinya, berdoa syafaat buat gereja, dan mulai punya perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, terpuji, yang dia punya, yang dia untuk dirinya, dia mulai berani untuk lepaskan buat orang-orang yang perlu dan butuh. Orang-orang yang mulai hidup di dalam kasih ada pada tingkatan iman kehidupan ini. Lihat percakapan-percakapan yang menarik sekali. Bagaimana mungkin orang merendahkan dirinya, harkat martabatnya turun sampai demikian rendahnya, dan berkata, bisa makan rema-rema bagian dari anjing. Jadi di hadapan Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki iman yang besar. Siapa yang congkak, sombong, dan tinggi hati adalah orang yang tidak punya iman sama sekali. Orang yang punya iman akan punya dengan kepribadian, akan sebanding iman dan kepribadian yang matang. Dan ini perlu kita miliki. Saya teringat suatu kali saya pulang dari sebuah pelayanan beberapa minggu yang lalu. Sesudah melayani suatu pelayanan penginjilan, seorang tante umur 86 tahun, rumahnya ada ular putih dengan rupa permaisuri, putri cantik sekali datang dan begini-begini. Saya tidak tertarik. Roh Kudus berkata, nak, persekutuan dengan jelmaan ular putih itu akan melahirkan pesugihan. Bukan hanya buat diri sendiri, bisa tolong orang untuk jadi sugi. Saya bilang, saya tidak tertarik. Katakan kiri kananmu, di luar Yesus aku tidak tertarik. Amin. Untuk apa? Mati tidak bawa harta loh saudara. Jadi jangan bikin dirimu didera dengan uang. Uang itu bisa jadi musuh. Uang itu bisa membatalkan janji-janji Tuhan. Uang itu bisa membuat engkau lari jauh dari kasih karunia Allah. Lihat kejatuhan Yudas Iskariot. Uang itulah uang hakaldama. Uang memperjualbelikan iman. Jangan perjualbelikan iman Yesus. Amin. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tapi aku butuh uang loh Pak Pendeta. Selagi kita hidup, kita butuh uang. Karena itu manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Allah. Dan capcay fuyung hai, ya, nasi Bali tersenyum, rujak cingur, sup iga, sop buntut, dan kawan-kawan. Sebab ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Enggak? Roti dapat enggak? Dapat. Di balik roti ada lagi sup kambing, kambing guling. Ini sore enak bicara bagian-bagian gini. Ayam bakar. Apalagi yang Bapak Ibu suka makan? Telur asin. Waduh. Diberkatilah garis keturunannya Mbak Ludia. Diberkatilah rumpun keluarga besarnya. Diberkatilah semua orang yang suka telur asin. Apalagi yang disukai anak muda? Makanan Korea.
kimchi. Saya itu dulu salah mengerti, kalau di bahasa kami waktu di Bangka Belitung, kimchi itu adalah uangnya orang mati. Itu dipanggilnya kimchi. Jadi waktu anak saya bilang, "Pak, aku mau makan kimchi." Wah, saya kaget. Kapan anak saya berubah jadi sakti makan uang orang mati? Ya, karena kurang gaul, saya tidak ngerti bahwa makanan Korea itu namanya kimchi. Jadi hati-hati dengan bahasa. Bahasa yang sama artinya bisa beda. Kalau nggak percaya, kata angel, ya, kata atos, artinya bisa beda. Ya, angel di Jawa artinya sulit. Di rumah Pak Johan, angel ada Ibu Angel. Jadi kita harus lihat hidup ini, kita mesti belajar beradaptasi. Capai semua itu. Karena untuk inilah Tuhan ingin memberkati kita. Jangan sampai kehidupan kita lari dari kasih Tuhan. Dan selepas saya melayani tante 86 tahun ini terima Yesus, kami sampai ke Jakarta. Ketika kami hendak makan malam di Jakarta, tiba-tiba ujian Tuhan datang. Jadi kami ada beberapa orang antri makan. Selagi antri makan, tiba-tiba ada pria nyerobot di tengah antrian. Saya dalam kelemahan, dalam kelelahan, saya lengah. Saya tegur, saya berkata, "Ya, orang itu sebaiknya ya antri." Ternyata ditegur nggak terima, marah. Marahnya itu marah yang benar-benar ujian. Lewat di depan saya langsung nyenggol, bluk. Saya begitu dibluk begini, langsung saya bilang, "Maksudnya apa ya?" Itu mendidih darah saya, ya. Langsung terdengar lagu darah muda, darah para remaja. Mendidih darahnya, burung. Wah, begini kan. Sebelum pendeta juga anak gaul. Berani jual, saya ya belum tentu mau beli. Kalau orang dunia kan jual pasti aku beli. Saya belum tentu, saya periksa dulu karena saya punya Tuhan. Saya begitu lihat, wah mendidih. Dan tiba-tiba sudah keluar akumulasi. Satu kali jotos kena jidat, blek, jatuh ini pria. Ya. Saya sudah lihat, wah, ini jatuh satu kali. Dan orangnya mana kurus ceking lagi. Belum saya tiup, terima Yesus. Wah, langsung terkapar pasti. Ya. Tapi saya melihat, wah, cari Tuhan. Datang Roh Kudus. Nah, saya bilang, "Ya Tuhan, kamu mau makan atau mau ke kantor polisi?" Waduh. Saya langsung, "Aku mau makan Tuhan." Maka lupakan semua. Jadi sama saya itu udah tegangan itu pria. Cuma Tuhan tuh masih berbicara dan saya mendengar jelas Tuhan berkata, "Nak, kamu mau makan atau ke kantor polisi?" Saya bilang, "Aku mau makan Tuhan." Sudah. Dan ketika dia balik, lalu dia ngomong, "Iya apa? Saya kan disuruh mbak." Inilah iman kita. Apakah kita punya iman yang teguh murni, iman tak bercelah di hadapan Tuhan, iman pendamai bagi sisi dunia ini, iman yang tidak pandang siapa benar siapa salah, tapi iman yang bertindak. Roh Kudus berkata, "Berdamai nak." Saya datangi orangnya, dia kaget, dia langsung begini. Saya bilang, "Kok kalau saya salah maafkan saya." Dia pegang tangan saya, tes. Karena saya mesti menyadari sepenuhnya kehendak Tuhan, firman Allah melebihi semuanya. Amin. Kebayang nggak saudara, kalau saya tidak punya buaru penguasaan diri, tak jotos bruk jatuh ke tangga, tahu-tahu ada batu kuprak bocor, masuk kantor polisi, ya rendangnya hilang. Sing rugi sama, yang rugi kita sendiri. Kiri kanan katakan, jagai buah roh, jagai karakter Yesus, jagai hidup takut akan Tuhan, berintegritas dalam kehidupan. Dan bagian yang terakhir ini yang penting sekali, Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6.
Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, sama-sama, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang ketiga adalah iman karena berpegang pada firman. Ini iman tingkatan tertinggi. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada saya menjelang memasuki titik-titik perubahan hari menuju pergantian tahun. Iman berpegang pada firman. Saya berkata, aku juga ternyata melenceng ya Tuhan. Pengajar kok melenceng, saya berkata. Tuhan berkata, itu untuk engkau bimbing umatku. Ternyata seringkali iman kita ini kita sandarkan dengan, wah rasanya tidak enak. Kok rasanya ini dari Tuhan ya, aku kok enak perasaan. Kita sandarkan iman menurut diri kita, bukan firman. Karena itulah seringkali janji-janji Allah, kesempatan-kesempatan besar, ada hal-hal mulia, dicuri setan. Karena kita tidak teguh pegang semua itu. Karena itu Tuhan ingatkan saya, nak, ketika saya berdiri di depan rumah saya, lalu Tuhan berkata, pandang di sebelah kanan itu. Saya melihat sebuah rumah yang hari ini dimakan rayap, yang sedang diganti kusennya, yang sedang diganti atapnya. Tuhan berkata, bukankah 20 tahun yang lalu engkau ke situ memberitakan namaku, engkau menyampaikan akan isi hatiku? Saya berkata, iya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, bukankah aku berfirman saat itu, di tempat ini, di tanah ini aku akan memberi engkau tanah dan membangun sebuah rumah, akan disebut rumahku, rumah pemulihan. Saya berkata, iya Tuhan. Bukankah saat itu engkau tidak punya apapun? Betul-betul tidak punya apapun. Ketika aku berfirman, kata Tuhan, engkau tidak punya dasar untuk percaya dan tidak percaya, tetapi engkau memilih untuk berpegang pada janji-janjiku. Dan hari ini saya punya rumah di tempat yang ditunjuk Tuhan. Amin. Terbukti. Nanti kalau ke Jakarta bersama Mami, monggo. Ya, datang mau makan pempek, mau makan bakmi, monggo singgah. Telur asin nanti masih bawa dari Jombang. Mampir. Itulah tanah yang Tuhan tunjuk kepada saya ketika semuanya masih hutan. Rawa-rawa, ularnya 4 meter. Dan Tuhan berkati, hari ini jadi rumah kediaman saya 3 lantai. Ukurannya nggak besar di kota, 7 kali 20. 3 lantai. Di atasnya ada lagi 1 lantai jemur baju. Jadi dari yang tidak ada, Tuhan mengadakannya jadi berkat. Lalu Tuhan juga berfirman pada saya, anak-anakmu, arahkan mereka. Kemana Tuhan? Beritahukan mereka, aku bapaknya. Aku adalah hakim seisi dunia ini. Lalu Tuhan suruh mereka untuk masuk kuliah di bidang hukum. Ini jauh banget. Bapaknya teologi, bapaknya pendeta, bapaknya hukumnya hukum Tuhan, anaknya belajar jadi hakim dan jaksa. Saya bilang sama anak-anak, Tuhan berfirman, apa Pak? Kalian disuruh untuk menguji datang ke Tuhan, untuk bisa masuk ke bidang hukum. Papa ini, aku tidak mau, aku sudah punya pilihan. Terserah.
Tuhan sudah berfirman, Papa dengar, Papa yakin, Tuhan yang menang. Gak usah ribut sama anak. Tuhan menang. Anak-anak saya kemudian mulai masuk. Waktu masuk ngoceh. Ini semua gara-gara Papa ini, ya. Ngoceh marahi papanya. Ini gara-gara Papa hidup jadi berat seperti ini. Saya balik ke Tuhan, gara-gara engkau aku dimarahi anak-anakku. Kembalikan kepada sumbernya. Dan Tuhan seperti biasa hanya tersenyum. Itu Bapak yang baik. Kekuasaannya tidak terbatas, ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Yang lain kalau dimarahi anak, ngarepin siapa yang nolong kalau bukan Tuhan? Karena apalagi dibicara masa depan. Saya berkata, nak, Papa punya hidup, mari Papa sharingkan sedikit. Gimana Pak? Papa tidak punya tanah. Dulu engkong, nenekmu gak punya apa-apa. Memang nenek moyangmu punya beberapa gunung lada, tetapi semua itu tidak ada penerusnya. Papa, generasi sepengki tanah. Gak ada tanah kepemilikan. Naik mobil, belum nyetir, buru-buru mau nyetir, baru duduk mabok. Sama Tuhan disuruh belajar jadi sales otomotif. Bayangin nak, Papa hidupnya tidak ada siapapun, yang ada hanya langit. Dan di bawah langit inilah roh menuntun Papa, membimbing Papa. Kalian bisa punya rumah untuk berteduh, bisa kuliah. Dan Papa bertahan di dalam penderitaan, dalam perjuangan. Kenapa? Karena Papa punya semangat. Semangat apa? Semangat 45. Merdeka! 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 Wah, ya kan? Di balik merdeka, menjara! Menjara! Baru menuai besar-besaran. Amin. Kalau nggak menang mana bisa menjara, ya. Saya bilang bertahan. Nggak enak pasti. Mana Papa masuki kalian ke sarang-sarang tempat kuliahan, disitulah segala sesuatunya sangar, teka. Kenapa? Karena anak saya itu seperti anak-anak kita, ya. Lihat nih, kebayang nggak numpang non? Kebayang nggak? Pak Johan, anaknya manis, temannya manis-manis semua. Kebayang nggak? Tiba-tiba tak ambilin. Siapa paling sangar di sini? Mas Bambang pinjam sebentar. Jadi artis dulu, ya. Kebayang nggak? Yang temannya manis-manis tiba-tiba ketemunya yang gini. Siapa yang lebih sangar? Lebih sangar. Ayo maju ke depan. Nah, Mas Bambang masih lebih bagus, yang ini lebih nggak bagus. Maksudnya contoh, ya. Ini anak Tuhan pasti yang the best, tinggi besar, sangar lagi. Kebayang nggak, coba deket? Bagaimana rasanya kalau berteman yang seperti ini? Hihihi katanya. Itulah perasaan ya. Monggo, sorry, upahmu besar di sorga. Seperti itulah perasaan anak saya. Hihihi. Kenapa? Karena sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA dapat tempat terbaik, orang-orang sopan, manis, kelimis. Tiba-tiba ketemunya Gua Adulam. Benar-benar Gua Adulam. Dan asap rokok kemana-mana. Dan kalau ngomong bahasa kebun binatang, saya berkata, nak, di tempat terang, terang tidak kelihatan. Di tempat yang paling gelap itulah setitik terang itu. Seperti pohon terang, ini nggak kelihatan karena terang. Tapi kalau gelap, shining dari Tuhan Yesus itu memancar. Saya berkata, kamu tidak perlu ikuti pergaulan rusak, tidak perlu ikuti pergaulan. Kamu munculkan sesuatu yang membuat orang segan padamu. Apa itu Pak? Prestasi. Rewel memacu prestasinya, IP-nya 3,7. Nomor 2
kalanya cuma 0,0 sekian dari yang pertama. 800 orang lebih angkatannya, dan satu angkatan masih duduk porsi 5 besar. Yang kedua, anaknya Bu Angel saya bimbing, yang tadinya kamu bisa sendiri, bisa Mi ya. Kami begitu jalan 2 langkah telepon, Mi kenapa kecoa terbang ya. Generasi begini di tangan Pak Johan bisa jadi Daud yang perkasa. Masuk mana? Universitas Indonesia. Bagaimana Om? Mau jadi terkenal apa flamboyan? Bedanya Om, terkenal nilainya jelek, masuk aja pokoknya dikenal semua orang. Terus flamboyan, dikenal semua orang, prestasinya disegani semua orang, bahkan dosen jatuh cinta. Oh aku flamboyan, silakan masuk jalan itu. IP-nya anak Bu Angel 3,99, mendekati 4 sempurna. Sampai seluruh angkatannya, wah ini tuh Bang Riji ya, food blogger lagi, jadi idola di Universitas Indonesia. Itulah anak-anak kita, bukan apa yang dilihat, bukan apa yang dirasa didengar, tetapi yang difirmankan Tuhan lewat kitab sucinya. Itu mesti kita pegang teguh. Dan si bungsu yang saya sudah saksikan berkali-kali, merahnya 57, dia berkata, Papa nggak usah ngomong, aku sudah tahu, aku pasti masuk dunia hukum. Mau ngapain kamu ke hukum? Aku mau masuk dunia militer, kalau enggak aku ke kejaksaan, Pak. Lalu saya berkata gini, kamu berbeda dari 2 kakakmu. Terus Papa gimana maksudnya? Kamu ambil jalan kasih karunia, nak. Kalau orang lewat pintu bergerombol, kamu enggak usah, nak. Kamu tunggu di pinggir jalan. Kenapa? Ambil kemurahan Tuhan. Sekolah semaksimal mungkin, nanti kawin sama anak presiden aja nak. Ilmu itu saya ajarkan kepada dia. Kenapa? Tinggi, besar, ganteng, ya modal kok itu. Saya bilang, jangan nanti pilih istri yang tidak sepadan loh nak. Ingat loh, jerih payah papa, pengorbanan papa, dan terutama Yesus yang mati di atas kayu salib. Sampai hari ini ketiga anak itu belum pernah pacaran. Dan mereka jaga itu tidak pacaran, yang datang hanya jodoh dari Tuhan. Karena itulah omanya selalu kasih wejangan ke mereka setiap kali ketemu. Wah, cucu-cucu oma yang luar biasa. Amin. Saya percaya Bunda Inggawati Kusuma punya jemaat yang dipercayakan Tuhan, orang-orang yang top markotop di tempat ini. Amin. Besok pagi mau berangkat sama-sama bawa perbekalan memberkati. Mau doa sama-sama. Saya minta maaf kali ini, kesempatan ini saya tidak bisa ikut serta oleh karena sudah ada tugas. Bahkan selepas ibadah saya juga harus izin untuk balik ke Surabaya. Tapi saya akan kembali pada waktu anak-anak libur untuk datang kepada omanya lagi dan keluarga yang kami kasihi, adik-adik saya, ponakan-ponakan. Di tempat gereja manapun saya kunjungi, tidak akan bisa melebihi Gereja Betani Jombang. Karena di sini ada almarhumah papi saya yang disebut seperti apapun, cuma ada pada satu kali kesempatan dari Tuhan ketika dia berkata, aromamu, aroma kudus Tuhan, akan ada waktunya kamu akan ke bangsa-bangsa. Saya merasakan damai kasih Bapak saat itu luar biasa. Dan ketika papi mami datang ke rumah, nginep di rumah kami, ada satu kesempatan sebelum papi pergi tahun berikutnya kembali ke sorga, kami punya kenangan di satu rumah makan kuno, ya Mi masih ingat, ada banyak jual toples-toples makanan penganan aneh-aneh yang zaman-zaman purba, zaman-zaman dahulu kuno. Papi, aku mau ini. Ada suatu kenangan yang saya berkata tidak bisa dihapus selagi saya hidup. Kenangan itulah yang saya tularkan kepada anak-anak saya. Saya berkata, Oma yang ada di Jombang punya anak 4. Cucu berapa Mi? 10 cucunya. 2 anak laki-lakinya yang paling besar adalah seorang gembala sidang besar gereja terbesar di Kalimantan Timur dan seorang rektor besar yang sudah melahirkan doktor-doktor besar.
Yang satu, yang kedua ada di Philadelphia, Amerika, yang sangat dipakai pada masa ini. Terus ada dua lagi yang membuat saya harus cari yang namanya cempedak. Apa satu lagi itu? Buah apa itu? Gandaria. Sampai cari ke pohonnya, ada musim gandaria enggak? Demi melahirkan cucu-cucu mami, papi lagi sakit, saya itu telepon. Datangan, tak tunggu, papi tunggu sini. Saya nyari cempedak, nyari gandaria. Satu lagi apa itu? Saya lupa. Ada 3 yang dipesenin. Begitu saya masuk, ada 2 drum band. Ya, adik-adik saya Lili dan Lydia sedang hamil besar sekali. Ketika saya masuk rumah sakit, papi senyum, dan ketika saya melihat roh Tuhan berkuasa pada saya, cucu-cucu mami, anak Aan dan Daniel, itu sudah dinubuatkan Tuhan akan menjadi anak-anak yang dipakai pada zamannya. Jadi di Jombang ini, lihat kiri kananmu, angkat jempol. Angkat paling besar jempolnya. Kalau ada 3, kasih 3. Katakan, hidupmu hidupku Ciami. Mari bangkit berdiri sama-sama. Hidupku hidupmu Ciami. Mari worship leader single. Hidupku hidupmu Ciami. Ada satu pujian yang papi nyanyikan di gereja saya di Jakarta sebelum beliau pulang ke sorga. Saya tidak tahu apakah Mas Bambang, teman-teman ingat. Ada waktu di hidupku, tempelkan tangan kanan di dada, kita nyanyikan. Cobaan berat menerpa, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan, bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Tuhan masa depanku. Mari sama-sama angkat tangan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kita nyanyikan dari awal. Saya undang dengan penuh hormat Mami untuk nyanyikan sama-sama. Kenangan ini kenangan yang mahal. Ketika kami ingat kenangan ini, Tuhan memberkati anak cucu Papi di mana-mana. Ketika umat Tuhan menyanyikan, saya berdoa bagi umat Tuhan. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan sekali lagi kita nyanyikan.
indah pada waktunya. Sama-sama mari. Pada Tuhan masa depanku, mari kita arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa untuk Bunda Enggawati Kusuma. Bawa di hadapan Tuhan, kekasih hatimu Bunda kami, Ibu Gembala Gereja Betani Jombang Tuhan, beserta anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantunya Tuhan. Bukankah Engkau mengingatkan kepada kami doa orang benar, orang yang percaya firman-Mu, biar tangan-Mu memegang mami, seluruh keberadaan hidupnya, kesehatan, segala keinginan dan cita-citanya, tangan-Mu mewujudkannya Tuhan. Tangan-Mu yang menopangnya Tuhan, sampai garis akhir kehidupan, tetap memuliakan Engkau. Bahkan anak cucu mantu-mantunya dipakai perkasa di muka bumi ini. Anugerahkan kasih-Mu Tuhan, anugerahkan berkat-Mu bagi mami Tuhan. Kami seisi keluarga besar Gereja Betani Jombang sepakat sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus melimpah, kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, bahkan datangnya jiwa-jiwa baru memenuhi rumah Tuhan. Tuayan atas kota Jombang masuk atas gereja ini. Dan mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu sama-sama. Biar pada umat Tuhan ada masa depan. Pulihkan hidup umat-Mu, sakit penyakit disembuhkan, segala keperluan hidupnya Tuhan sediakan, anak cucunya dibangkitkan perkasa di muka bumi. Doa-doa yang masih terhalang, yang belum terjawab, mulai malam ini percepatan Tuhan. Hamba memanggil barat, timur, utara, dan selatan. Datangkan jawaban Tuhan mulai hari ini. Mukjizat Tuhan pasti terjadi. Mukjizat Tuhan pasti terjadi. Perubahan hidup, terobosan ekonomi, pintu-pintu kesempatan, kesehatan, kekuatan terbuka dan melimpah.